benar Tuhan, hanya karena anugerah-Mu. 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 Kasih sayang-Mu. Itu yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kepintaran kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Kalau pagi hari ini kami bisa bersama-sama lagi menyembah Tuhan. Kalau pagi hari ini kami bisa bersama-sama lagi memuji, mengagung-agungkan Tuhan di tempat ini, di rumah kami, di Bet Shalom, di mana saja. Itu juga anugerah dari Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar, tidak ada bandingannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, umat-Mu sudah menyenangkan hati Tuhan. Umat-Mu sudah memuji Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Bapak sebentar lagi berfirmanlah. Sampaikan isi hati-Mu kepada umat pilihan-Mu yang Kau kasihi. Roh Kudus mampukan umat-Mu, Roh Kudus mampukan kami. Biar kami mengerti, menangkap pesan-pesan-Mu. Mampukan kami Tuhan. Sedemikian sehingga kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih, oleh karena itu urapi hamba-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu. Dengan kata-kata yang sangat sederhana. Tapi Roh Kudus yang berbicara, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, tapi Tuhan sendiri pakai mulut bibir hamba-Mu, sedemikian sehingga firman-Mu ada kuasa di dalamnya, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus pengharapan, yang putus asa. Tuhan berikan pengharapan yang baru yang datangnya dari tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan akan diberkati firman Tuhan, sama-sama berteriak, sama-sama katakan amin. Amin, tepuk tangan buat Yesus, haleluya. Saudara diberkati dengan pujian kita barusan. Puji Tuhan, luar biasa, kita gereja ini kembali lagi oleh anugerah Tuhan. Tuhan kirimkan tenaga-tenaga baru yang yang takut akan Tuhan, yang kualitasnya juga wow, luar biasa. Tepuk tangan buat PW kita, tepuk tangan. Puji Tuhan. Saudara yang kasih, ya karena ini udah turun semua, saya lepas. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih, hari ini saya beri tema barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Saya ulangi, tema hari ini barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Mari kita baca di Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Kita hari ini hanya baca satu ayat saja. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya ulangi sekali lagi. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar.
Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara yang kasih, saya belakangan ini seringkali dengar ada orang bermasalah, kedengar di kuping saya, ya habis dia orangnya sombong, dia orangnya kata-katanya nyelekit, dia begini, begitu banyak saya dengar. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, ternyata firman Tuhan katakan, barang siapa kukasihi, dia akan kutegur dan dia akan kuhajar. Ini firman Tuhan. Nah oleh karena itu, pertama pertanyaannya, mengapa Tuhan tegur? Mengapa saudara dan saya Tuhan tegur? Kenapa? Ya jelas di ayat sini. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara, dia mengasihi saya. Semakin saudara sering ditegur oleh Tuhan, saudara mestinya mengucap syukur sama Tuhan. Kenapa? Karena saudara dikasihi oleh Tuhan. Dikasihi oleh Tuhan karena saudara biji matanya Tuhan, karena saudara anaknya Tuhan, milik kepunyaannya Tuhan, pasti dia tegur. Sebagai contoh yang simple saya mau kasih tahu kepada saudara. Kalau anak saudara misalnya mecahkan piring di rumah, saudara pasti langsung pada saat itu juga langsung tegur anak saudara. Hati-hati, langsung kita tegur. Tapi kalau suatu saat ada tamu datang ke rumah bawa anaknya 2, masih kecil, umur 3 tahun, umur 2 tahun, lari ke sana, lari ke sini. Totalnya di rumah Anda ada saudara mungkin pernah pulang dari luar negeri beli kenang-kenangan dalam bentuk pecah belah, saudara letakkan, disenggol oleh anak tamu itu. Saudara marah enggak? Enggak. Saudara senyum meskipun dalam hati saya, aduh ini saya beli di Jepang, dulunya gue pecah ini. Tapi saudara tidak marah. Kenapa? Karena itu bukan anak saudara. Karena itu bukan anakmu. Tapi kalau anak kita pasti langsung marahin. Langsung kita tegur. Bukankah saudara dan saya anaknya Tuhan? Wow, karena saudara dan saya anaknya Tuhan, dia pasti tegur. Jadi kalau semakin sering ditegur oleh Tuhan, saudara harus bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saudara, firman Tuhan katakan. Jadi kalau ada orang mungkin ada orang ngomong begini, itu orang yang gak kenal Tuhan sana berbuat apa saja kok gak ditegur-tegur, ya bukan anaknya Tuhan. Coba anaknya Tuhan, pasti ditegur. Oleh karena itu kalau saudara dan saya banyak ditegur, saudara mestinya kamsia Tuhan, kamsia banget. Karena engkau sayang kepadaku, karena engkau mengasihi aku. Kamsia banget mestinya kita ngomong seperti itu. Saudara yang kasih, saya hari-hari ini, saudara pernah ditegur oleh Tuhan? Saya hari-hari ini banyak ditegur oleh Tuhan. Banyak. Misalnya, saya mau cerita kepada saudara. Enggak ada kekurangan apa-apa, tapi hati saya itu enggak damai. Hati saya itu enggak damai, enggak tahu. Nah, itu teguran. Ternyata, kenapa hati saya enggak damai? Karena sesuatu kami enggak bikin mesbah keluarga sore. Kenapa? Karena sehari Kamis ke sini. Ini mana si ketua Kristiannya ini. Kamis mereka komsel pemuda di sini. Saya bilang, ayo kita mesbah keluarga. Pak, aku nggak bisa. Aku berangkat ke gereja nih. Saya bilang, apa lagi nih Sar? Ini komsel.
Ya, nggak jadi nggak jadi mesbah keluarga malam itu. Besoknya Jumat, ayo turun dari atas, kita mau mesbah keluarga. Pak, ini Jumat ini nggak tahu apa, Kristen lah yang tahu. Jumat ada lagi latihan atau apa gitu. Nggak jadi lagi kok, nggak jadi lagi mesbah keluarga. Tahu saudara, 2 kali saja nggak mesbah keluarga, hati nggak damai. Itu teguran. Nah saya bilang kita harus bikin mesbah keluarga ini. Teguran. Nah kemarin saya ditegur begini. Ada di ring 1 bilang si ini kena COVID. Waduh, saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Langsung saya telepon yang bersangkutan. Satu-satu. Saya kasih, kenapa saya ditegur oleh Tuhan? Saya mau kasih tahu kepada saudara, ini ada Pak Asyong ini. Tahun yang lalu, belum banyak yang kena COVID. Baru 1 orang. Kami sama dia ini tanpa siapapun tahu. Kamu doa dan puasa sekeluarga. 3 hari. Ini ada saksinya nih Pak Asyong. 1 saja puasa, apalagi 2. Apalagi 3, apalagi lebih, apalagi orang mau dioperasi. Kita puasa. Bahkan tahun kemarin 2 bulan, Januari sama Juli, sebulan puasa, ini puasa. Sampai ada jemaat bilang, Pak Purba kok kurus banget. Ya saya senyum aja. Tapi sekarang saya nggak apa-apa, karena kalau soal puasa itu nggak boleh ngomong-ngomong. Tapi ini nggak apa-apa, saya mau kasih tahu kepada saudara. Toh itu sudah lewat. Kemarin itu ada WA di ring 1, ini begini, ini kena. Yang minta ampun kepada Tuhan itu saya. Sebagai gembala saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ngomong apa? Loh dulu kamu puasa, sekarang kenapa enggak puasa? Saya bilang sama teman-teman, pastori sering kita makan keluar. Maksud saya biar dari 56 kilo itu kembali lagi ke 61 kilo gitu. Jadi saya enggak puasa, tapi Tuhan bilang, kenapa kamu enggak puasa? Udah saya puasa lagi. Banyak teguran, kenapa? Karena Tuhan sayang. Saudara banyak ditegur oleh Tuhan hari-hari ini. Saudara harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan sangat mengasihi saya. Jadi kalau saudara semakin sering ditegur oleh Tuhan, saudara itu harus mengucap syukur sama Tuhan. Betapa sayangnya, betapa cintanya. Tadi lagu tadi bilang, hati Tuhan kepada kita. Wah, karena hatinya kepada kita, kalau begitu kita salah, dia pasti dia tegur lah. Teguran itu bisa macam-macam, saudara. Bisa setiap kita teguran itu beda-beda. Kayak saya enggak mesbah keluarga, ditegur. Tegurannya apa? Hati enggak damai. Sebagai gembala ada jemaat yang COVID. Saya yang minta ampun kepada Tuhan. Dan ditegur, kenapa kamu enggak berpuasa? Udah berpuasa lagi. Padahal maksud saya biar kembali beratnya 61 kilo. Saudara kasih, banyak ditegur. Ditegur bisa lewat macam-macam. Tiap orang kita beda-beda. Ada tegurannya tentang apa? Tentang sakit penyakit. Ada tegurannya apa? Tentang bisnis. Ada tegurannya apa? Tentang keluarga. Ada tegurannya tentang istri. Ada tegurannya tentang anak. Ada tegurannya tentang apa saja. Banyak sekali teguran dari Tuhan. Oleh karena itu saudara harus peka, harus belajar tentang teguran Tuhan ini. Karena ke depan ini saya akan bawa kepada saudara, bukan nakut-nakuti. Kalau saudara dan saya terus mengeraskan hati, itu teguran. Kalau teguran itu, nah makanya kita ini tadi pertama pertanyaannya, mengapa kita ditegur Tuhan? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Tuhan menegur kita? Yang kedua, bagaimana cara Tuhan
menegur kita. Bisa ditampilkan yang kedua? Yes. Yang pertama dulu, jangan langsung yang kedua. Yes. Nah, bagaimana cara Tuhan menegur kita? Di dalam firman Tuhan ini ada dua. Tadi kan kita udah baca di Wahyu 3:19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Jadi ada dua, ditegur dan ku hajar. Ditegur itu saya sebut itu halus. Lembut, teguran lembut. Teguran lembut, teguran halus. Apa itu? Firman Tuhan menegur saudara. Pendeta atau siapa pembicara dari mimbar. Saya mau kasih tahu kepada saudara, sekeras-keras apapun firman Tuhan, itu masih lembut. Sekeras kayak apapun firman Tuhan, itu masih lembut. Itu masih halus, teguran masih halus. Jadi kutegur itu lewat apa? Lewat firman Tuhan. Lewat apa? Lewat pendeta. Lewat apa? Lewat apa? Bapak rohani saudara. Yang saudara tuakan. Atau teguran dari anak. Atau teguran dari suami. Atau teguran dari sesama pelayan. Dari mana saja bisa teguran itu datang kepada saudara dan saya. Itu masih halus. Itu masih lembut. Tapi kalau saudara sudah ditegur, terus saja mengeraskan hati, maka bukan kutegur namanya, kuhajar kata Tuhan. Saya berdoa biar setelah kita belajar firman Tuhan hari ini, tidak ada satupun di antara kita sampai ke tahap yang dihajar. Karena itu gak enak. Sekalipun itu Tuhan mengasihi. Tapi setelah kita dengar firman Tuhan hari ini, saya rindu kita hanya baru di tahap ditegur oleh Tuhan. Tidak sampai dihajar oleh Tuhan. Tapi seandainya pun dihajar oleh Tuhan, itu karena Tuhan mengasihi, bukan karena yang lain. Saudara jangan jangan kakek kok dihajar itu pun karena Tuhan mengasihi. Nah, oleh karena itu makanya yang pertama bagaimana caranya menegur dengan cara halus, dengan cara lembut, melalui firman Tuhan, melalui teman sekeliling kita menasihati kita. Saudara harus dengarkan itu. Tapi kalau itu pun saudara terus saja ngeyel, terus saja keraskan hati, maka akan ada teguran lebih keras. Firman Tuhan katakan dihajar. Saya enggak kepingin, saya rindu kita itu hanya sampai ditegur saja sudah bertobat. Sampai ditegur saja sudah berubah. Sampai ditegur saja kita sudah buka hati. Hati kita sudah lembut. Karena itulah tujuan Tuhan. Saya mau kasih tahu kepada saudara beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau ada orang ditegur terus dia sembunyikan kesalahannya. Ditegur, dia sembunyikan kesalahannya. Ditegur, dia sembunyikan kesalahannya. Maka dunia akan mempermalukan orang itu. Karena kalau teguran dari Tuhan itu saudara tidak akan pernah dipermalukan. Tapi kalau dari dunia itu saudara akan dipermalukan. Nah, beberapa tahun yang lalu saudara pasti sudah mendengar. Gak enak ini, ngomongnya gak enak. Di atas mimbar lagi. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara. Ada seorang hamba Tuhan, gembala. Kasih dia mencabuli pemudinya selama 17 tahun. Selama 17 tahun. Seorang gembala. Disembunyikan terus. Tapi suatu saat si gadis ini. Yang dewasa muda ini. Mau nikah.
bapaknya bilang sama anaknya ini, anakku kamu kan udah mau nikah ini. Kamu akan diberkati, Bapak Gembala. Wah, anak ini histeris menjerit, nggak mau. Berteriak dia, aku nggak mau berteriak, guling-guling, aku nggak mau diberkati oleh dia. Ternyata ditelusuri, ini perempuan ini dicabuli oleh gembalanya 17 tahun. Dan itu masuk ke multimedia seluruh Indonesia termasuk televisi. Dipermalukan. Nah oleh karena itu saya kasih. Mari kalau ada teguran, mari cepat buka hati. Lembutkan hati. Jangan terus mengeraskan hati. Nah oleh karena itu bagaimana cara Tuhan menegur? Ya satu dengan cara lembut, satu dengan cara keras. Pertanyaan ketiga yang terakhir. Untuk apa kita ditegur? Untuk apa umatnya ditegur? Apa tujuannya? Mestinya ada tujuan Tuhan. Pasti ada tujuan Tuhan. Kenapa kok ditegur? Kenapa kok ditegur melalui hati nggak damai? Kenapa? Ya karena nggak mesbah keluarga. Udah teratur mesbah keluarga kok nggak bikin mesbah keluarga? Ya kalau bikin gimana? Wong pulangnya jam 10 malam. Tapi Tuhan tegur dengan hati nggak damai, nggak tenteram. Kenapa ditegur melalui WA di ring 1? Ya karena nggak puasa. Saya bilang Tuhan ini luar biasa. Tuhan itu mengasihi. Nah oleh karena itu untuk apa kita ditegur? Tujuannya jelas orang kasih. Tujuannya jelas. Tadi kita udah baca. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu tujuannya. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi ada dua tujuannya. Tujuan pertama, kenapa saudara dan ditegur oleh Tuhan? Pertama adalah buka hati buat Tuhan. Jadi kalau saudara ditegur oleh Tuhan, maksudnya biar saudara, di sini kan disebutkan tadi relakan. Relakan artinya lembutkan hatimu. Lembutkan hatimu, buka hatimu kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Itu tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan tegur? Buka hatimu, lembutkan hatimu. Terbuka hatimu atas teguran dari Tuhan. Terbuka. Jangan keraskan hatimu. Tapi terbuka buat Tuhan. Nah, kasih saya bikin ada beberapa contoh teguran. Coba, contoh teguran. Yang pertama itu Firaun. Ya. Multimedia, please. Ya. Orang yang tidak mau ditegur, orang yang membenci teguran. Ada loh kalau ditegur dia membenci kita. Banyak. Nah saya mau kasih tahu kepada hati-hati. Kalau saudara ditegur dan saudara membenci orang, hati-hati. Hati-hati. Ini salah satu yang membenci teguran itu Firaun. Nah Firaun itu saudara semua ngikutin. Ada teguran pertama apa? Tulah pertama apa? Air menjadi darah. Sungai Nil itu semua jadi darah. Air di keran-keran jadi darah. Tapi tetap aja Firaun gak mengizinkan bangsa Israel keluar untuk menyembah, memuji Tuhannya dia. Datang tulah kedua, tetap ngeyel, keras hati. Datang tulah ketiga, tulah keempat, sampai ke tulah 10. Sampai ke tulah 10 semua anak laki-laki tiap rumah mati. Nggak, baru mereka kaget. Nah kalau gitu izinkan, pergi cepat, pergi cepat. Kenapa harus sampai nunggu tulah ke-10? Kenapa nggak langsung izinkan waktu tulah pertama itu udah kalian berangkat. Syukur-syukur malah diberikan makanan.
daripada kayak lapar nanti di jalan. Ini enggak, ngeyel terus. Sampai ke tulah 10 di istana saja yang anak laki-laki mati. Nah baru mereka takut, baru diizinkan. Apa selesai di situ? Enggak. Setelah hari ketiga mereka baru sadar, yang biasanya ngurusin kambing domba kemana? Enggak ada lagi, udah pergi. Yang ngurusin tetek bengek semua udah pergi. Pembantu udah enggak ada lagi. Orang Mesir bilang, kalau gitu kejar lagi ulang. Dikejar lagi ulang hari ketiga. Kebetulan bangsa Israel ini sudah ada di Laut Teberau. Dikejar. Saking takutnya bangsa Israel. Terus Tuhan bilang angkat tongkat. Mereka bisa laut terbelah dua. Mereka lewat. Dan begitu kira-kira 2 juta, 3 juta sudah nyebrang. Maka orang Firaun itu datang dari belakang. Mati. Seluruhnya mati di dalam air itu. Ini kalau orang keras kepala, orang ngeyel kayak gini nih. Saya rindu bener. Enggak perlu tunggu sampai peringatan ke-10. Kalau di perusahaan tempat saya bekerja dulu Bukit Dasam, itu peringatan itu 3 kali. 1, peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga udah berhenti itu. Diapain lagi nggak bisa, harus berhenti. Tapi peringatan pertama harus perbaiki, peringatan kedua harus cepat perbaiki. Kalau enggak, peringatan ketiga udah nggak ada lagi ampun, berhenti, dikeluarin, dipecat. Nah ini kita, saudara dan saya jangan tunggu sampai 10 peringatan. Baru sebentar aja hati nggak damai, bikin cepat mesbah keluarga. Hati nggak damai. Cepat. Wong ada jemaat kena COVID. Dulu puasa, sekarang puasa. Mau turun lagi nanti timbangan ya nggak apa-apa. Teguran dari Tuhan. Itu Firaun, saya enggak sih. Saya rindu kita jangan sampai ditegur model Firaun ini. Nah kemudian saya tadi waktu dulu di sana kepikir, kemarin saya masukkan Adam. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara ya, kenapa saya tergerak menyampaikan Adam. Adam itu kan dibilang nggak boleh dimakan makanan buah yang di tengah taman itu. Tapi kan dia makan karena dirayu ular si Hawa, dia lihat memang baik. Dan dia ambil, dia makan, dan dia kasihkan sama suaminya. Kepada Adam, Adam juga makan. Langsung mereka lihat telanjang. Karena dia tahu mana baik, mana tidak baik. Nah waktu Tuhan datang, berjalan di Taman Eden. Saudara yang kasih, maka orang yang ditegur itu sembunyi. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Orang banyak sekali begitu ditegur, dosanya disembunyikan, ditutupi. Dia takut dan dia sembunyi. Saudara kalau ditegur, kalau dosamu jangan disembunyikan, ngomong aja. Jangan seperti Adam sama Hawa, sembunyi. Saudara enggak. Karena Tuhan tahu, saudara sembunyikan dosamu serapat-rapatnya, istrimu nggak tahu, gembalamu nggak tahu. Tapi Tuhan di tempat maha tinggi, dia tahu apa yang kau kerjakan. Cepat mengaku minta ampun kepada Tuhan. Ada lagi saya mau sampaikan kepada saudara tentang orang yang ditegur, istri Potifar. Coba istri Potifar. Langsung ke istri Potifar. Untuk ngejar waktu. Firaun 2, 3, 4 istri Potifar. Yes. Istri Potifar song kasih. Ini kan Yusuf ini kan dibeli oleh Potifar. Dari orang Ismail. Orang Yusuf ini diberkati Tuhan. Apa saja yang dikerjakan di rumah itu diberkati. Sehingga
Potifar serahkan semua pekerjaan di rumah. Apakah di rumah, apa di ladang Potifar, semua diserahkan kekuasaan itu kepada Yusuf. Tapi Yusuf ini orangnya baik, sopan, dan ganteng. Kalau firman Tuhan katakan parasnya elok. Si tante Potifar ngelihat si Yusuf ini berahi dia. Nah karena dia berahi, yang lain-lainnya pada pergi, mereka berdua di rumah. Itu diajak itu si Yusuf untuk tidur bersama-sama. Nasihat teguran dari Yusuf ke tante Potifar apa? Jangan. Aku nggak mau berbuat dosa di hadapan Tuhan. Itu kejahatan yang besar, aku tidak mau lakukan. Tapi tiap hari lihat, si tante ini selalu lihat. Suatu saat malah ditarik itu bajunya, nggak ada orang, mereka berdua saja. Ditarik. Padahal udah ada nasihat teguran dari Yusuf. Jangan, ini dosa yang besar. Saya nggak mau menyakiti Tuhan. Jangan, ini kan teguran itu. Tapi sekali ditegur tetap aja mau diambil, mau bajunya si Yusuf itu mau ditarik. Yang mau saya pesankan kepada saudara gini, ternyata orang yang membenci terhadap teguran, sifatnya kayak tante Potifar ini. Tahu saudara? Orang itu biasanya pinter memutarbalikkan keadaan. Jadi saudara perhatikan, kalau orang senang memutarbalikkan keadaan, itu orang itu biasanya benci terhadap teguran. Ini tante Potifar ini apa? Bajunya kan dipegang. Suaminya Potifar datang, dia lapor. Dia bilang ini orang Ibrani yang papi bawa ke sini. Ini enggak benar ini. Dia mempermainkan saya. Ini kan memutarbalikkan. Padahal dia yang kepingin. Sekarang dia itu lari sekarang. Karena aku enggak mau. Coba. Jadi orang yang membenci terhadap teguran, biasanya orang itu pintar memutarbalikkan. Hati-hati. Nah sekarang yang saya jelaskan ini kan orang yang membenci teguran. Sekarang mari kita lihat orang yang senang ditegur. Itu Daud, Raja Daud. Itu saudara bisa baca di 2 Samuel kalau nggak salah. Di 2 Samuel. Ya, saudara bisa baca di 2 Samuel 12 di mana Daud ditegur oleh Nathan. Saya mau cerita kepada saudara tentang Daud ini. Daud ini, Nathan ini kan bikin perumpamaan kepada Daud. Daud dalam satu kota ada 2 orang. Satu orang kaya, satu orang miskin. Orang kaya ini punya segala-galanya. Punya kambing domba banyak, lembu sapi banyak. Bukan hanya banyak, sangat banyak. Sementara si miskin ini enggak punya apa-apa. Hanya punya anak domba betina kecil. Anak domba betina kecil ini dibeli, dipelihara, dikasih susu, di rumah tidur sama keluarganya di rumah domba betina ini. Sehingga domba betina ini udah rodok gede, udah bisa dipotong enak. Katanya si Nathan kepada Daud, si orang kaya ini kedatangan tamu, pengembara. Tamu kan harus dikasih makan. Padahal dia punya banyak kambing domba, dia punya banyak lembu sapi. Tapi yang diambil domba betina ini yang dari si miskin ini. Ini laporannya si Nathan kepada Daud. Daud marah bener dia. Orang kayak gini nih harus dibunuh mati nih. Satu domba betina itu yang sudah disembelih
harus diganti 4 kali. Wih, marah bener dia. Nathan bilang, engkaulah orangnya itu. Gitu. Kalau ada suara, sekarang sebenarnya ada alat sekarang. Firman Tuhan ini dengan suara, ada. Saya mau cari kemarin, enggak. Mungkin keras sekali itu suara Nathan itu. Engkaulah orangnya itu, tidak ada yang lain, engkau orangnya. Kayaknya enggak ada hubungannya. Tapi saudara kasih, ternyata kalau saudara bandingkan, Daud itu suruh Uria perang di front paling depan, biar mati ketembak. Mati ketembak istrinya, Batseba diambil. Ini coba bandingkan dengan domba kecil, dengan Uria mati sama istri orang diambil, kan lebih kurang asem sebenarnya si Daud ini. Tapi di 2 Samuel 12 ayat ketiga, ayat ke berapa itu, ke-13, maka Daud berkatakan kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Pantas saja Daud itu sangat dikasihi oleh Tuhan. Pantas saja hati Tuhan itu berkenan kepada Daud. Dia padahal dia raja loh. Bukan hanya raja, nabi. Nathan nabi kecil apa sih? Bisa aja tembak dia, bisa. Tapi enggak, dia rendah hati. Aku sudah berbuat dosa kepada Tuhan. Saudara mau Tuhan berkenan kepadamu? Saudara mau Tuhan berkenan kepada keluargamu? Saudara mau Tuhan berkenan kepada usahamu? Mari kita belajar kepada Daud. Daud cepat sekali, ada dosa langsung aku berdosa kepada Tuhan. Minta ampun, jarang loh ada raja seperti ini. Dia tuliskan di kitab Mazmur semua dia akui dosa-dosa. Kasih. Oleh karena itu sebenarnya tujuan Tuhan itu adalah biar saudara dan saya selamat. Karena tujuannya kan ke situ. Tujuannya hanya mati kekal sama hidup kekal. Kalau kita berdosa terus, ditegur juga nggak pernah mau berubah. Itu kan tujuannya kan mati kekal. Dan saudara miliknya, anaknya, dia nggak mau saudara mati kekal. Tuhan mau saudara semua diselamatkan, hidup kekal, itu tujuannya. Oleh karena itu dia tegur saudara, oleh karena itu dia tegur. Kadang-kadang dia ajar, tapi itu bukan karena dia benci kepadamu. Tapi karena dia sayang kepadamu, biar engkau dan saya diselamatkan. Pada saat dia datang kedua kalinya, engkau dan saya ditemukan. Saudara kasih, baik keadaannya. Saudara kasih, jadi kalau hari-hari ini saudara sering ditegur, itu saudara harus mengucap syukur sama Tuhan. Tapi mari kita buka hati kepada Tuhan. Teguran kecil, buka hati. Saya sering kali kasih ditegur Tuhan itu berkali-kali, khususnya tentang menolong orang lain. Saya kalau sudah 2-3 kali Tuhan ingatkan, saya pasti lakukan. Dengan susah-susah saya lakukan. Karena teringat. Diingatkan lagi. Saudara kalau diingatkan Tuhan. Kalau ditegur oleh Tuhan dengan cara macam-macam. Bisa dengan halus, bisa dengan lembut, bisa dengan keras. Saudara lakukan. Karena Tuhan nggak akan mungkin mempermalukan umatnya, nggak mungkin. Kalau dia tegur nggak mungkin. Tapi mari, jangan kita ikut sekali lagi punya spirit seperti Firaun, seperti Tante Potifar, seperti Adam, jangan. Tapi mari kita belajar seperti Daud, cepat mengakui. Ada orang bilang ke saya, habis Pak Purba,
Dia nasihatinya nyelekit sih, kasar. Saudara jangan lihat nyelekit, saudara jangan lihat kasarnya. Saudara lihat kontennya. Tahu saudara kontennya apa? Isi tegurannya itu benar enggak? Kalau benar saudara bertobat. Jangan lihat caranya orang menegur. Kayak saya negor, ya meskipun orang bilang sudah ada Jawanya dikit, kadang-kadang keluar juga aslinya itu. Nah jangan lihat keluar aslinya itu, tapi lihat kontennya. Isi tegurannya itu. Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun tegurannya itu kasar, saudara berubah. Karena kalau enggak berubah, apalagi sampai 10 kali. Tapi Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Wow, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Kita diam sejenak. Firman Tuhan sudah selesai. Saya terbatas menyampaikan isi hati Tuhan ini. Tapi kalau dari firman Tuhan, teguran daripada Tuhan ini, ada kata-kata yang teguran lembut. Saudara merasa, oh iya ya saya lagi ditegur lembut begini. Atau teguran keras. Saudara juga jangan patah semangat karena itu Tuhan mengasihi saudara. Tapi saudara, tujuan Tuhan adalah biar saudara lembutkan hati. Dan saudara harus bertobat. Bertobat artinya tidak lakukan lagi. Kan tadi 2. Relakan hatimu dan bertobatlah. Jangan lakukan lagi, bertobat artinya berhenti, jangan lakukan lagi. Kalau ada dari firman Tuhan ini yang menyentuh, menjadi remah dalam hatimu. Dimanapun kau berada saat ini, taruh hatimu, taruh tanganmu, tangan kananmu di dadamu. Engkau sendiri yang ngomong kepada Tuhan. Di bidang mana engkau ditegur hari ini? Bapa, engkau lihat semua umatmu yang sudah mendengarkan isi hatimu hari ini. Saya enggak tahu di bidang apa mereka ditegur oleh Tuhan. Bapa, begitu mereka dengar firman Tuhan ini, Roh Kudus mampukan mereka untuk melakukan. Tidak menahan-nahan, tidak menyembunyikan dosa. Tidak memutarbalikkan keadaan. Tidak nunggu-nunggu seperti Firaun sampai 10 kali teguran. Tapi cepat ditanggapi, cepat buka hati, cepat bertobat. Karena Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada umat pilihanmu. Yang engkau kasihi, yang engkau tegur, yang engkau hajar karena engkau mengasihi mereka. Mampukan kami Tuhan. Roh Kudus mampukan kami. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Pujian hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Mari kita berdoa syafaat buat bangsa kita. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami lepaskan berkat bagi negeri ini. Kami lepaskan berkat bagi bangsa ini. Berikan kemampuan, roh dan hikmat kepada Pak Jokowi, Presiden kami sama Wakil Presiden kami, Ma'ruf Amin. Beserta seluruh aparat sampai ke bawah. Mampukan mereka, Bapak, untuk memimpin bangsa yang besar ini. Untuk memimpin keluar dari pandemi ini. Demikian juga mampukan bangsa ini, biar bangsa ini keluar dari krisis yang ekonomi yang berdampak dari pandemi ini. Kami lepaskan berkat berkelimpahan bagi negeri ini, bagi bangsa ini. Sebagaimana banyak konsultan mengatakan bahwa tahun 2035 bangsa ini akan menjadi negara nomor 4 yang terbesar secara finansial di seluruh dunia. Jadi dalam nama Yesus, oleh kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa
bagi jemaat yang masih sakit. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, beberapa di antaranya oleh anugerah Tuhan sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Yang belum Bapa, jamah mereka, kuatkan mereka, sembuhkan, pulihkan mereka. Bapa, pulihkan ekonomi, pulihkan bisnis umat pilihan-Mu di tempat ini. Atau siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, pulihkan usaha mereka, pulihkan bisnis mereka, buka peluang, buka pintu selebar-lebarnya. Justru pada saat musim pandemi ini ada sesuatu yang baru terjadi atas umat-Mu di tempat ini. Oh haleluya, terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang kekurangan, semua diberkati dengan berlimpah-limpah. Yang belum dapat pekerjaan, Tuhan bukakan pintu bagi mereka. Bukakan pintu bagi mereka, bukakan pintu, bukakan pintu. Ada terobosan yang baru terjadi di gereja ini, di umat pilihan Tuhan di tempat ini. Ada sesuatu yang baru dari Tuhan akan kerjakan di tempat ini. Dengan cara supranatural di dalam nama Yesus. Rasanya tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin di dalam nama Yesus. Terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, pujian hormat hanya bagi nama-Mu saja. Sekarang mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang mari kita berdiri. Dimanapun saudara berada, angkat kedua belah tanganmu. Terima berkat dari Tuhan pagi hari ini. Angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Bapa yang baik itu. Dia sangat mengasihi saudara. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat saat ini dengan caranya Tuhan. Di dalam nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, diberkati bisnismu, diberkati keluargamu, diberkati pelayananmu, diberkati anak-anakmu, diberkati studi anak-anakmu. Tuhan bukakan pekerjaan bagi yang belum bekerja di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Usaha yang mandek, Tuhan bukakan terobosan jalan yang baru. Sedemikian sehingga berkat mengalir bagaikan air mengalir menerobos. Terjadi di dalam nama Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan melalui hidupmu. Hidupku menjadi saluran berkat bagi bangsa ini, bagi negeri ini, dan bagi sesama. Di dalam nama Yesus. Kita yang sudah diberkati Tuhan dengan iman berteriak sama-sama katakan amin, 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 amin.